Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Soleh Budi Santoso, NPM 015, kelas manajemen A4, semester 5, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, di sini saya akan langsung mempresentasikan materi tentang kinerja manajerial yang sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, langsung saja masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan kinerja manajerial? Mungkin langsung kita masuk ke pengertian saja. Pengertian kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrumen self-rating yang dikembangkan oleh Mahoney 1963 dalam Alvar 2006, di mana setiap responden diminta untuk mengukur kinerja sendiri ke dalam 8 dimensi, yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan, serta 1 dimensi pengukuran kinerja seorang kepala dinas, kepala bagian, dan kepala bidang secara keseluruhan. Next. Kinerja manajerial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Indrianto 1993 dan Supomo 1998, kinerja dinyatakan efektif apabila tujuan anggaran tercapai dan bawahan mendapatkan kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran serta memotivasi bawahan, mengidentifikasi dan melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran, menerima kesepakatan anggaran dan melaksanakannya sehingga dapat menghindarkan dampak negatif anggaran, yaitu faktor kriteria, sistem, pengangguran atau reward, dan konflik. Yang kedua, menurut Stunner 1992 adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 2 alasan menurut Brownell 1982 dalam Wasisto dan Solihin 2004 mengapa partisipasi menjadi topik yang sangat menarik dalam akuntansi manajemen. Pertama, partisipasi pada umumnya merupakan pendekatan manajerial yang dinilai dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi. Kedua, beberapa penelitian yang menguji hubungan antara partisipasi dengan kinerja menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Yang ketiga, menurut Merchant 1981, hubungan negatif antara anggaran partisipatif dan kinerja manajerial dapat terjadi akibat tingkatan partisipasi yang tinggi berdampak terhadap menurunnya kinerja. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh budget yang timbul akibat partisipasi yang tinggi dalam penganggaran tersebut. Budget slack yang merupakan disfungsional dalam penganggaran ini adalah usaha yang dapat dilakukan untuk menyelenggarakan anggaran dengan harapan dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Manajer membuat slack ini dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah, biaya lebih tinggi, atau mengestimasikan terlalu tinggi jumlah output yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu input output. Mungkin seperti itu. Next. Penilaian kerja. Penilaian kerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, baik organisasi dari karyawannya, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pada dasarnya organisasi dioperasikan oleh sumber daya manusia. Maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi tersebut. Baik, next. Ada beberapa manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, perbaikan kinerja, yaitu umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Penilaian kinerja membantu mengambil keputusan menentukan siapa yang seharusnya menerima peningkatan pembayaran dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. Yang ketiga, keputusan penetapan, yaitu promosi, transfer, dan penurunan jabatannya biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu dan antisipatif, misalnya dalam bentuk penghargaan. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu kinerja buruk mengidentifikasi sebuah kebutuhan untuk melakukan kebutuhan kembali. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir, yaitu umpan balik kinerja membantu proses pengambilan keputusan tentang karir spesifik karyawan. Yang keenam, proses penempatan staf,
yaitu baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan kelemahan dalam prosedur penempatan staf di Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasi, yaitu kinerja buruk dapat mengindikasikan kesalahan dalam informasi analisis pengerjaan, rencana sumber daya manusia, atau hal lain dari sistem manajemen personal. Yang kedelapan, yaitu kesalahan rancangan pekerjaan, yaitu kinerja buruk mungkin sebuah gejala dari rancangan pekerjaan, yaitu keliru lewat penilaian dapat didiagnosis kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang sama, yaitu penilaian kerja yang akurat secara aktual menghitung kaitannya dengan kinerja dapat menjamin bahwa keputusan penempatan internal bukanlah sesuatu yang bersifat diskriminasi. Yang terakhir yaitu tantangan-tantangan eksternal, yaitu kadang-kadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan pekerjaan seperti keluarga, finansial, kesehatan, masalah-masalah lainnya. Jika masalah-masalah tersebut tidak dapat diatasi melalui penilaian, Departemen Sumber Daya Manusia mungkin mampu menyediakan bantuannya. Ini seperti itu. Yang selanjutnya, adapun tujuan penilaian kinerja, yaitu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya. Agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan organisasi dalam sisi ini, kinerja dapat mendorong kemampuan personal untuk mengembangkan diri, tetapi organisasi juga harus mengontrol personal masing-masing karyawan. Yang selanjutnya, yaitu ada beberapa cara manajer memperbaiki perusahaan tersebut dengan melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama ada perencanaan. Penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran, dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Langkah yang kedua yaitu melakukan investigasi, merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Langkah yang ketiga yaitu koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang yang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dengan menyesuaikan program yang akan dijalankan. Langkah selanjutnya yaitu ada evaluasi, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat dan ditunjukkan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan. Yang selanjutnya ada staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam satu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja yang lainnya. Langkah yang terakhir yaitu negosiasi dan representasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan, atau kontrak untuk barang-barang dan jasa, dan menyampaikan informasi tentang visi dan misi dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan, kinerja manajerial adalah sebuah proses di mana manajer mengatur sebuah perusahaan dan juga proses komunikasi antara atasan dan karyawan. Manajemen kinerja adalah hasil dari proses aktivasi manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Manfaat dan tujuan kinerja manajerial dapat disimpulkan antara lain tujuan strategik, tujuan administratif, dan tujuan pengembangan. Prinsip-prinsip dasar kinerja manajerial adalah kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, rasa kasihan, perumusan, tujuan, konsensus, dan kerjasama, berkelanjutan, komunikasi dua arah, umpan balik. Kinerja manajerial juga memiliki banyak manfaat sesuai dengan kedudukan masing-masing. Manajemen kinerja bermanfaat untuk sang manajer, karyawan, dan yang paling utama bermanfaat dalam mencapai tujuan, visi, dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.